karena ini adalah hadis yang benar-benar akan merubah hidup kita kalau kita bisa mentadabburinya. Karena ketika seorang mengamalkan hadis ini, dia akan merubah hidupnya, itu pasti. Dan ini menjadi tolak ukur kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah, atau la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fih wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, bagaimana dia habiskan, ilmunya bagaimana dia amalkan, hartanya bagaimana dia dapatkan dan bagaimana dia alokasikan, dan tubuhnya bagaimana digunakan. Dan kita sudah jelaskan beberapa hal tentang waktu. Hadirin Allah muliakan. Lalu kita lihat bagaimana praktek para ulama setelah mereka memberikan nasihat-nasihat seperti kepada kita. Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku bertemu dengan beberapa kaum mereka itu lebih semangat menjaga waktunya dibanding semangat kalian menjaga dirham dan dinar kalian. Saya sudah ketemu orang-orang, kata Hasan Al-Basri, mereka itu lebih ketat dalam menjaga waktu dibanding kalian menjaga uang. Mereka lebih ketat mengaudit waktu mereka daripada kalian mengaudit pemasukan dan pengeluaran kalian. Mereka punya security dalam masalah waktu dalam tanda kutip dibanding kalian meng-hire security untuk menjaga harta-harta kalian. Itu hal yang jadi mereka bukan omong saja, mereka bukan hanya bicara saja, mereka buktikan. Amir bin Qais, salah satu tabi'in, menyatakan, anna rajulan qala lahu ta'al ukallimuk. Ada seseorang diajak atau dipanggil oleh temannya, kata temannya, ayo duduk dulu kita ngobrol. Ukallimuk, ayo kita ngobrol dulu. Ini di luar agenda orang tersebut. Tengah jalan dipanggil misalnya, lalu diajak ngobrol. Apa kata orang tersebut? Qala amsik syams. Tolong hentikan matahari. Artinya tolong hentikan waktu. Kalau Anda bisa hentikan waktu, saya mau ngobrol. Kalau enggak. Pernah ketemu orang kayak gini enggak, jemaah? Ada sebel gitu, belagu banget sih ini orang. Ya itu. Atau
atau hadirin pernah ngalamin langsung? Kalau ngalamin sebagai yang diajak atau justru sebagai yang ngajak? Bisa jadi kita ya, suka ngajak-ngajak orang ngabisin waktunya nggak jelas gitu. Lo dong lo mampir dulu dong. Siang ini ketemu ya. Ada apa enggak, cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Habis waktu. Jadi mereka bilang, oke, saya mau ngobrol, tapi hentikan waktu. Berhentikan waktu. Waktu berhenti kan saya ngobrol. Oh, enggak. Itu para ulama kita, makanya hidupnya tuh produktif. Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala menyampaikan, inilah yahilu li an udayya sa'atan min umri. Aku tidak halalkan diriku untuk membuang-buang sesaat pun dari waktuku. Jadi nggak boleh. Jadi dalam nggak ada waktu libur untuk buang-buang waktu. Nggak ada waktu kosong. Jadi kalau kita ketemu orang seperti Ibnu Aqil, besok ada waktu kosong nggak? Pasti jawabannya nggak ada. Jadi beliau udah set, nggak ada waktu kosong yang terbuang percuma. Beda sama kita ya. Ada waktu kosong nggak mas? Besok kosong, hari ini kosong. Kemarin gue juga kosong. Lu kenapa nggak ngajak gue? Jadi banyak orang tuh waktu kosong semua. Makanya nggak meninggal tanpa karya, meninggal tanpa jejak, meninggal tanpa sebuah amal soleh. Ya, kosong aja waktunya. Ibnu Aqil mengatakan, saya nggak halalkan diri saya punya waktu kosong, lalu waktu terbuang percuma. Hatta idza ta'attala lisani an mudhakaratin wa munadharah wa basari an mutala'ah, amaltu fikri fi halati rahati wa ana mustatra. Fala adhat illa wa qad khatara lima asdur. Hadirin Allah muliakan. Kata beliau, jika lisanku tuh nggak mampu lagi untuk mudzakarah, untuk belajar, untuk berzikir, untuk berdiskusi, untuk brainstorming. Kalau sekarang FGD, apalah pokoknya. Kalau lisanku udah gak mampu lagi, dan mataku gak mampu lagi untuk membaca, menelaah, mengecek referensi, karena capek misalnya, maka a'matu fikri fi halati rahati, maka aku akan gunakan, aktifkan pikiranku pada saat aku istirahat. Dan ketika aku sedang berbaring. Ketika aku sedang berbaring itu
nggak kosong gitu, dia mikir gitu. Jadi aku aktifkan pikiranku. Fala anhad illa waqad khatara lima asdar. Sehingga aku tidak akan bangkit kecuali aku dapat ide, aku dapat gambaran apa yang akan aku tulis. Jadi bukan yang mikir tok, gitu loh. Bukan hanya mikir, oh ya bagus, sudah bismika Allah mamutu, ya enggak. Saya nggak akan bangkit sampai saya dapat ide, saya dapat gagasan, apa yang akan saya tulis. Itu poin. Ya itulah para orang-orang soleh dan para ulama. Jadi kata siapa orang yang hijrah itu kehilangan produktivitas? Kalau hijrahnya benar, kalau ngajinya benar, kalau niatnya benar, kalau yang dikaji benar, kalau keikhlasannya benar. Sebaliknya orang yang hijrah itu, atau orang yang bertaubat dari masa lalunya yang kelam, itu harus jauh lebih produktif, harus jauh lebih sibuk dalam memanfaatkan waktu yang baik. Kadang dibaca begini, mayoritas kita di sebelum kita ngaji lah, sebelum kita belajar keterangan para ulama dan lain-lain, yang pernah dapetin contoh-contoh kayak begini? Pernah dapetin contoh, gue mau ngomong sama lo, mandikan matahari. Bingung kan, mandikan matahari apa sih? Lagu banget sih, so suci banget. Atau saya nggak mau bicara dengan anda, habisin waktu. Atau itu tadi, seperti Ibnu Aqil, kalau lisan saya udah nggak sanggup untuk bicara, dan bicara bukan ngobrol, beliau katakan tadi, mudzakarah wa mutalaah, belajar kelompok, belajar bersama, diskusi, brainstorming, lempar-lemparan ide terus dibahas, lalu apa yang dibaca didiskusikan, lalu berzikir, baca Al-Quranul Karim, bertasbih, bertahmid, capek dan mata saya udah nggak sanggup baca. Ya udah, saya istirahat, saya berbaring, saya mikir, dan saya nggak akan bangkit sampai saya dapat ide apa yang akan saya tulis. Itu kan contoh orang yang sangat produktif dan nggak buang-buang waktu walaupun sesaat. Orang kayak gini nggak kenal waktu libur, nggak kenal mana weekdays sama weekend, tuh nggak kenal. Atau ucapan Hasan al-Basri tadi, saya ketemu orang-orang yang mereka lebih ketat jaga waktu mereka dibanding kalian jaga uang kalian. Sekali lagi, kita yang dianggap berhasil lah di bidang kita, yang pernah dengar
nasihat-nasihat kayak gini? Banyak yang nggak pernah dengar. Dan yang dengar tuh dengar dari orang-orang di level sangat tinggi di atas. Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan, Innal laila wan nahara ya'malan fika fa'mal fihima. Malam dan siang itu mereka itu bekerja dalam diri Anda, maka bekerjalah dalam dimensi mereka. Artinya menurut mengatakan, jangan pernah berpikir itu malam dan siang itu diam loh, mereka bergerak. Pada saat Anda bengong, mereka bergerak. Makanya ketika Anda selesai bengong, itu kan peta udah beda lagi. Ada orang jam 2 bengong, begitu sadar-sadar azan maghrib, itu kan berarti kan siang dan malam tuh bekerja, beraktivitas, nggak diem, bergerak mereka. Maka harusnya Anda yang bekerja di dalam dimensi mereka, bukan Anda yang dikerjain mereka. Dan yang menarik, Umar bin Abdul Aziz mengatakan malam dan siang. Jadi level mereka itu nggak, quote-unquote, nggak kenal waktu. Malam juga Anda harus bekerja, dalam tanda kutip ya. Bekerja itu bukan definisi sempit harus kerja kantor atau enggak. Anda harus kerjakan hal-hal positif, produktif, walaupun di malam hari. Macam qiyamul lail, tahajud, witir, atau berpikir, muhasabah. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Refleksi, diskusi, dan lain sebagainya. Itu hal yang perlu kita camkan. Ibnu Asakir ketika bicara dalam terjemah biografi seorang ahli fikih, Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, hadithu anhu annahu kana yuhasibu nafsahu ala anfas. Aku mendapatkan informasi bahwa beliau itu mengevaluasi diri beliau setiap hembusan nafas. Beliau tidak membiarkan waktu beliau terbuang tanpa ada manfaat. Kalau nggak nulis, mengajar, membaca, dan lain-lain. Kembali membuat kita harus merenung bahwa ketika kita bertobat lalu kita berhijrah, fase setelah hijrah itu harus lebih produktif. Karena sebelum berhijrah kita nggak punya konsep bahwa waktu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Sering kan secara umum begitu, orang tuh sampai pada titik ya gue harus jadi orang baik, titik. Tapi sampai pada kedalaman, setiap menit akan ditanya oleh Allah SWT. Itu kan level yang berbeda. Lalu
Lalu lihat bagaimana para ulama benar-benar menjalankan itu. Gak ada waktu kosong, gak ada waktu luang, gak ada santai. Semua digunakan, semua digerakkan. Bahkan ketika mereka berbaring, kita pikir mereka sudah istirahat, break atau apa, enggak. Masih mikir, masih tafakkur, masih cari ide. Itu Ibnu Taimiyah Al-Jad ketika masuk kamar mandi itu minta anaknya untuk bacakan dari luar dengan suara yang keras. Tolong bacakan halaman segini yang keras. Ayah mau mandi, bayangkan begitu. Gak mau ada waktu kosong. Marilah kita jadikan ini sebagai ibrah dan evaluasi diri kita. Siapkah kita ketika Allah tanya tentang waktu kita? Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah.